Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul The Great Indian Kitchen, yang mana film ini menceritakan tentang seorang istri yang diperlakukan bak seorang pelayan oleh suaminya. Apakah ia akan bertahan dengan pernikahannya itu? Kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang guru tari yang sedang memberikan beberapa nasihat kepada murid-muridnya. Kemudian scene akan menampilkan sekelompok perempuan yang sedang menari, yang diselingi dengan video seseorang yang sedang memasak, dan awal cerita pun dimulai. Cerita berawal dari sebuah keluarga yang sedang menyambut kedatangan tamu istimewa, yang mana tamu istimewa itu adalah sebuah keluarga yang nantinya akan menjadi besan mereka, karena pada hari itu mereka akan menjodohkan anak mereka. Kita panggil saja pria ini dengan nama Rahul, dan wanita ini kita panggil dengan nama Rani. Setelah mengobrol dan merasa cocok, keduanya pun setuju untuk menikah. Singkat cerita, Rahul dan Rani pun menikah. Seperti biasa, sesuai dengan tradisi di India, setelah menikah perempuan akan ikut dengan suami dan tinggal bersama dengan mertua. Sebagai seorang menantu, Rani berusaha untuk menjadi menantu yang baik, seperti memasak bersama dengan ibu mertuanya. Beruntung ibu mertua Rani bersikap baik kepadanya. Ibu mertua Rani memberitahu banyak hal tentang yang disukai dan yang tidak disukai oleh anaknya, sehingga Rani mengetahui apa yang harus ia lakukan. Ketika sedang membantu ibu mertuanya di dapur, tiba-tiba Rani dihampiri seorang gadis remaja yang bernama Manju, yang ternyata membawa hadiah untuk Rani. Setelah memberikan hadiah, Manju pun bergegas pergi. Sebagai seorang istri, Rani berusaha melayani suaminya dengan sangat baik. Begitupun juga dengan ibu mertuanya yang melayani suaminya dengan sangat baik, seperti memberikan minum sebelum tidur, menyiapkan sikat gigi di pagi hari, bahkan menyediakan sendal ketika suaminya akan pergi. Seorang istri benar-benar harus melayani dan patuh kepada suami. Hingga pada suatu pagi seperti biasanya, Rani dan ibu mertuanya bekerja sama menyiapkan makanan, sementara para pria sibuk melakukan kebiasaan mereka masing-masing. Setelah selesai memasak, para wanita langsung menyiapkan makanan. Semua benar-benar dilayani, bahkan sekedar untuk menuangkan makanan ke dalam piring sekalipun. Setelah suami dan ayah mertuanya makan, barulah Rani dan ibu mertuanya makan. Pada saat itu ketika Rani akan mulai makan, Rani kaget melihat meja makan yang sangat kotor karena bekas makanan. Dan disinilah Rani mengetahui bahwa seperti itulah cara makan suaminya. Singkat cerita, ibu mertua Rani mendapat telepon dari anak perempuannya, yang dalam hal ini perempuan itu adalah kakak ipar Rani. Di dalam telepon, kakak ipar Rani meminta kepada ibunya untuk datang ke rumahnya dengan alasan kalau ia sedang hamil besar dan ia memerlukan bantuan untuk mengurus rumah tangganya. Meskipun ibu mertua Rani sempat menolak, tapi kakak ipar Rani itu memaksa. Mengetahui itu, Rani tidak keberatan jika ibu mertuanya itu akan tinggal bersama dengan kakak iparnya untuk sementara waktu. Rani meyakinkan ibu mertuanya bahwa ia bisa mengurus pekerjaan rumah sendirian. Mendengar itu, ibu mertua Rani pun setuju. Singkatnya, ibu mertua Rani pergi untuk sementara waktu ke rumah anak perempuannya. Setelah kepergian ibu mertuanya itu, kini Rani mengerjakan sendiri semua pekerjaan rumah. Bahkan Rani juga harus menyiapkan minum dan sikat gigi untuk ayah mertuanya. Setelah itu Rani akan memasak dan menyiapkan makanan. Meskipun terasa berat, tapi Rani tetap berusaha kuat. Dan seperti biasa, selesai pria menyantap makanan,
Rani bergegas akan membersihkan meja makan. Singkat cerita, untuk meringankan pekerjaan rumahnya, Rani sempat memasak nasi dengan menggunakan panci presto. Akan tetapi ayah mertuanya tidak menyukai itu dan meminta Rani untuk memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar saja. Dengan berat hati, Rani pun mengiyakan permintaan ayah mertuanya itu. Rani sempat mengadu kepada ibunya, akan tetapi ibunya meminta kepada Rani untuk mematuhi saja, mengingat keluarga suami Rani yang merupakan orang kaya. Hingga pada suatu hari, Rani mendapatkan keran air yang bocor. Rani memanggil-manggil suaminya, tapi tidak ada jawaban, sehingga Rani harus menyiapkan sebuah ember untuk mengatasi keran air yang bocor itu. Dan ketika Rani akan mencuci pakaian dengan mesin cuci, ayah mertuanya pun meminta Rani untuk mencuci pakaian ayah mertuanya itu dengan menggunakan tangan. Dan dengan berat hati Rani pun mengiyakan. Singkat cerita, pada suatu pagi, Rani meminta tolong kepada suaminya untuk membelikan pembalut, karena pada hari itu Rani sedang mengalami menstruasi. Mendengar itu, suami Rani langsung membatalkan meminum kopi yang telah dibuatkan Rani. Pada saat itu, ia juga meminta Rani untuk tidak melakukan aktivitas dan menyentuh apapun di dapur. Selama Rani menstruasi, Rahul akan memanggil dan meminta bantuan kepada seseorang untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Singkatnya, Rani sudah selesai menstruasi dan Rani pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada saat Rahul dan ayah mertuanya menyantap makanan, Rani menyampaikan keinginannya untuk melamar pekerjaan sebagai seorang guru tari. Mendengar itu, ayah mertua Rani mengatakan kalau hal itu tidak sesuai dengan tradisi keluarga mereka. Sementara Rahul mengatakan kalau Rani harus menunggu waktu yang tepat. Berbeda dengan suami dan ayah mertuanya, ibu mertua Rani malah mendukung keinginan Rani. Ibu mertua Rani bahkan menyuruh Rani untuk langsung melamar pekerjaan itu. Singkat cerita, Rahul mengajak Rani untuk makan malam di sebuah restoran. Dan pada saat inilah Rani mengetahui kalau Rahul bisa mengikuti tata krama di meja makan dengan meletakkan sisa makanan di sebuah piring. Mendengar hal itu, Rahul merasa tersinggung. Table mana? Nah, sona? Itla na? Nah, tatla pota. Nah, cuma Sebenarnya maksud Rani itu baik. Jika Rahul bisa makan di tempat umum dengan tata krama yang baik, mengapa hal itu tidak dilakukan Rahul juga ketika berada di rumah? Namun Rahul menanggapi hal itu sebagai sebuah kesalahan, hingga ia meminta Rani untuk meminta maaf kepadanya. Attachi delivery ki enga இல்ல பேசுனது உனக்கு சரி. நீ இவ்வளவு நாள் எங்க kuton தப்புன்னு உனக்கே sorry nga. Keesokan harinya Rani kedatangan tamu yang merupakan sahabat dari suaminya. Kita panggil saja pria ini dengan nama Badur. Dari awal kedatangannya di rumah itu, Badur ini tidak berhenti berbicara. Badur bahkan sempat mengajari Rani cara membuat teh. Tidak hanya itu, Badur ini juga menawarkan diri untuk memasak. Dan ketika Badur selesai memasak, betapa kagetnya Rani melihat keadaan dapur yang sangat kotor. Setelah dipakai oleh Badur untuk memasak, perasaan sedih, lelah, dan marah menyatu dalam diri Rani. Singkat cerita, Rani mendapatkan sepucuk surat, yang mana surat itu berisi tentang diterimanya Rani sebagai guru tari. Mengetahui hal itu, ayah mertua Rani mengatakan kalau hal itu tidak bisa terjadi. Baginya, wanita adalah pelayan yang harus berada di rumah dan mengurus semua pekerjaan rumah. Begitupun juga dengan suami Rani yang melarang Rani untuk bekerja, dan lagi-lagi Rani berusaha untuk sabar. தெளிவா என்ன சொன்ன? நான் உன்னை என்னைக்காவது நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாரும் யாரும் சொல்லல. வாய்க்கிலே பேசுன? Keesokan harinya Rahul dan ayahnya melaksanakan ziarah, dan ketika Rani memberikan makanan sisa yang sudah ia panaskan,
Rahul marah karena ternyata orang yang melakukan ziarah dilarang untuk memakan makanan sisa. Rani sama sekali tidak mengetahui hal itu. வரல இதுதான் பண்றியா இதெல்லாம் மட்டும் சாமி சாமி. Singkatnya, ayah mertua Rani memanggil seorang perempuan yang diminta untuk mengurus pekerjaan rumah. Karena ayah mertua Rani menganggap jika Rani tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Dan kebetulan juga pada saat itu Rani sedang mengalami menstruasi. Seperti biasanya ketika Rani menstruasi, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah. Rani bahkan akan tinggal di sebuah ruangan khusus. Ketika perempuan ini datang, Rani bahkan tidak diperbolehkan untuk duduk dan tidur di kasur. Merasa tidak tahan, Rani kembali menghubungi ibunya. Dan lagi-lagi ibunya meminta Rani untuk mengikuti saja tradisi dari suaminya itu. Kemudian scene beralih kepada ayah mertua Rani yang sedang menonton acara di televisi, yang mana pada saat itu menayangkan tentang seorang aktivis perempuan yang mengatakan kalau perempuan yang menstruasi juga bisa memasuki kuil, yang jelas-jelas hal itu bertentangan dengan tradisi mereka. Kemudian scene beralih kepada Rani yang sedang diberitahu tentang pantangan-pantangan ketika sedang menstruasi, seperti tidak boleh mencuci pakaiannya bersama dengan pakaian orang lain, tidak boleh menyentuh pohon kemangi, tidak boleh menyentuh barang-barang di rumah dan lain sebagainya. Bahkan tidak boleh bertemu dengan orang yang akan berziarah. Singkat cerita, Rahul terjatuh dari motor. Karena Rani ingin memastikan keadaan Rahul, tanpa sengaja ia menyentuh tangan Rahul. Di sini Rahul sangat marah. Rani benar-benar sedih betapa keberadaan dan keadaannya tidak begitu dihargai. Ia pun melangkah pergi dan menjauh dari suaminya. Sementara itu di tempat lain, aktivis wanita yang kerap menyuarakan kebebasan bagi kaum wanita mendapat ancaman dari warga. Kemudian salah satu pemuka agama meminta kepada Rahul untuk menyuruh Rani menghapus video yang ia bagikan. Yang ternyata Rani sengaja membagikan video dari aktivis wanita itu karena ia merasa apa yang disampaikan oleh wanita itu adalah sesuatu yang benar. Kali ini Rani sudah mulai berani membantah Rahul dengan tidak mau menghapus video yang telah ia bagikan. Dan puncak kemarahan Rani meledak ketika Rahul memintanya untuk membuat teh untuk keperluan ibadah di rumah mereka. Dengan sengaja Rani memberikan air kotor dari keran yang bocor. Mengetahui itu Rahul marah, akan tetapi Rani melawan dengan menyiramkan air keran yang kotor itu kepada Rahul. Dengan penuh emosi pada hari itu juga, Rani pergi dari rumah itu. Dengan langkah yang tegap, Rani pulang ke rumah orang tuanya. Dan ketika sampai, ibu Rani mengajak Rani untuk kembali ke rumah Rahul. Akan tetapi Rani tidak mau lagi. Rani juga marah kepada adik laki-lakinya, yang pada saat itu menyuruh adik perempuannya untuk mengambilkan air minum. Tanpa ragu Rani melemparkan gelas ke lantai. Singkat cerita, Rani dan Rahul sudah bercerai. Rani sudah menjadi perempuan yang bebas, sementara Rahul sudah memiliki istri yang baru. Ia terlihat baik kepada istri barunya itu, sama seperti ketika ia baru menikahi Rani. Dan sepertinya nasib istri baru Rahul ini akan sama seperti Rani dulu. Scene akhir dari film ini menayangkan Rani yang sedang menari, satu hal yang selama ini sangat ia inginkan. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah sebuah tradisi boleh diikuti selama tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Kemudian posisi seorang perempuan bukanlah sebagai pelayan, karena laki-laki bekerja bukan berarti perempuan harus tunduk sepenuhnya kepada laki-laki.
Perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Jangan cuma menuntut hak jika kewajiban saja tidak pernah dipenuhi. Dan perempuan yang mengalami menstruasi bukanlah sesuatu yang hina, melainkan kodrat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada mereka. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.